Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 3 Juni 2025. Hari ini kita bersama-sama memperingati Santo Carolus Lwanga dan teman-temannya, martir dari tanah Afrika. Kebenaran dan keluhuran ajaran Yesus dibela mati-matian oleh Carolus Lwanga bersama dengan rekan-rekannya. Carolus Lwanga adalah katekis yang menggantikan Yosef Mukasa yang menjadi martir pada tanggal 18 November tahun 1885. Yosef Mukasa dipenggal kepalanya karena ia menasehati Raja Mwanga agar mengubah cara hidupnya yang bejat. Raja Mwanga dikenal sebagai raja yang bejat moralnya dan sangat dibenci oleh banyak orang. Maka teguran dari Yosef Mukasa membuat Raja Mwanga geram dan ia segera memenggal kepalanya dan membenci sekali ajaran Kristen. Pada 25 Maret tahun 1886, Raja mendapati para pelayannya sedang mengikuti pelajaran agama. Ia marah dan lalu membunuh para pengikut yang mengikuti ajaran agama itu. Carolus Lwanga juga dibunuh bersama dengan 22 martir lainnya dari Uganda demi iman akan Yesus Kristus. Ia wafat pada 3 Juni tahun 1886. Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964 menyatakan kudus Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawannya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepada aku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada aku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepada aku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya ada baptisan bayi. Biasa ya, kebanyakan ibu akan meminta babynya untuk unjuk kebolehan. Ada baby yang dibilang, ayo
Bye-bye dulu sama Romo nak, bye-bye, bye-bye. Atau tos dulu, tos sama Romo, tos, tos. Namun ada yang membuat saya kagum ketika ibu ini meminta anaknya untuk ayo pray gimana. Lalu baby ini menutup mata dan mulai tangannya membangun sikap doa yang baik. Lalu mamanya mengatakan lagi, coba mana tanda salibnya, mana tanda salibnya. Lalu baby ini langsung memegang dahinya sambil berkata, Bapak, Puca, cucus, amin. Buat saya luar biasa sekali. Ibu ini mengajarkan bagaimana anaknya berdoa sejak dini. Bukan hanya diajarin sekedar mata genit, mana mata genit. Kisbai, tapi juga diajari berdoa, membuat tanda salib luar biasa. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, hari Selasa sampai dengan hari Kamis nanti, kita akan merenungkan tentang doa Yesus. Dan dalam doa Yesus ini nampak relasi antara Yesus dengan Bapanya, juga antara Yesus dengan para muridnya. Kalau ada orang yang menyangsikan dan meragukan keilahian Yesus dan menyatakan Yesus itu bukan Tuhan, hanya sekedar utusan, mungkin belum banyak baca firman seperti yang dikatakan oleh Santo Hieronymus. Tidak baca kitab suci, tidak kenal dengan Kristus. Sebab dalam firman Tuhan hari ini, sekurang-kurangnya ada 5 kali Yesus menyebutkan identitas keilahian dirinya. Yesus selalu mengatakan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Inilah relasi mendalam antara Bapa dan Yesus, relasi penuh kasih. Dalam doa mesti ada kedalaman relasi, hubungan yang dekat, hangat, akrab dengan Allah. Yesus menegaskan juga kedekatan relasi itu bahwa dirinya dan Bapa adalah satu, bahwa ia berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Yesus juga menegaskan kedekatan dirinya dengan para muridnya. Ia berdoa kepada para muridnya yang percaya kepadanya agar para murid beroleh kemuliaan abadi, yaitu hidup yang kekal. Selain itu, Yesus juga memohon kepada Bapa agar para muridnya ini dipelihara dalam setiap peziarahan perjuangan hidup mereka. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, doa adalah komunikasi dalam membangun relasi dengan Tuhan. Ketika relasi kita kian dekat dan hangat, doa sungguh memberikan kekuatan. Dalam doa kita sungguh percaya dan berserah pada kehendak Allah. Namun dalam doa bukan hanya kita yang bicara loh. Yang namanya komunikasi selalu 2 arah. Kita juga mau memberikan ruang kesempatan untuk Allah berbicara dalam hidup kita. Beberapa waktu ini saya senang sekali dengan nyanyian rohani yang menyatakan hal ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Semoga doa-doa kita semakin menguatkan kita dalam peziarahan hidup ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.